Kelompok 6 ya. Temanya apa? Ya. Konvergensi media. Silakan untuk kelompok 6 menampilkan presentasi makalahnya. Berdirilah. Kenapa? Saya kembalikan kepada moderator. Kemudian selanjutnya mengenai pengaruh dari konvergensi media akan disampaikan oleh Pak Yosudiola. Kemudian ada pengaruh konvergensi media terhadap masyarakat. Adapun pengaruh konvergensi media terhadap masyarakat adalah sebagai berikut: 1. Mengubah pola kehidupan masyarakat. 2. Mempersempit jarak dan mempersingkat waktu. 3. Membawa perubahan dalam sistem pembelajaran di sekolah. Sekian dari saya. Kemudian selanjutnya adalah contoh dari konvergensi media ini. Contoh dari konvergensi media ini adalah koran Kompas, di mana dulunya sampai sekarang bahkan Kompas itu memiliki korannya. Cuman dengan adanya konvergensi media, sekarang Kompas itu memiliki televisi, website beritanya sendiri, serta mungkin radionya. Itu contoh dari konvergensi media. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman bisa. Dari kelompok 1. Tadi kan katanya konvergensi media, perubahan media lama ke media baru. Nah, itu apa yang menjadi penggerak adanya konvergensi media? Kenapa berubah dari media lama ke media baru? Yang terjadi faktor terjadinya konvergensi media itu apa? Kasih salah satunya adalah internet. Dengan adanya internet saat ini itu jadi salah satu faktor pendorong konvergensi media. Dulunya sebelum ada internet, media lama itu adalah koran. Setelah ada internet mulai berkonvergensi mengikuti perkembangan zaman. Jadi adanya konvergensi media ini. Jadi salah satu faktor pendorongnya adalah internet itu sendiri. Dan sekian adalah tambahan. Ya, ada dua, yaitu dampak positif sama negatifnya. Yaitu dampak positifnya mempermudah dalam menikmati media, mengetahui segala macam informasi dengan sangat mudah. Dampak negatifnya, informasi atau berita di internet tidak menjamin kebenarannya. Terus ada media tradisional mulai kalah dengan media modern. Ketiga, dapat menimbulkan rasa malas. Bagaimana ini? Untuk mereka yang nggak mungkin untuk mereka harus coba belajar mulai, karena kan yang namanya teknologi itu untuk mempermudah kerja manusia. Jadi ketika mereka itu gaptek, ya mereka juga harus belajar, karena juga teknologi juga diperlukan di eranya.
sikap publik untuk menanggapi, untuk memilah berita itu agar dapat dikonsumsi benar dan salahnya. Baik, jadi kan dalam berita itu kan oleh instansi atau instansi yang sudah legal, begitu, seperti Kompas, seperti ada Tempo, begitu. Itu adalah berita-berita yang bisa dipercaya. Tapi dengan di era sekarang itu banyak tuh berita-berita yang lewat dari TikTok, yang nge-share di akun nggak centang biru, gitu. Jadi kan itu nggak jelas tuh akunnya dari mana, gitu. Kita nggak bisa percaya, gitu. Kita nggak langsung percaya bahwasanya itu berita, memang itu betulan berita. Bisa jadi itu hoax, gitu. Kita juga harus menunggu berita dari yang dikeluarkan oleh instansi yang legal, gitu, yang memang menangani tentang berita. Kan itu sekarang tiktokers yang Presiden Gen Z. Nah, dia itu kan biasanya kalau kita bilang kayak review berita dari website yang lain. Terus dia itu ngasih opini dia lagi. Apakah itu termasuk hoax? Kalau itu opini ya itu hanya opini pribadi dia. Kita nggak bisa pakai opini dia itu dan kita menilai dengan seperti opini dia. Kita juga harus menilai bagaimana berita itu dengan versi kita. Baik atau buruknya itu yang kita harus menerimanya sendiri. Kita nggak boleh ikut dengan review atau opini orang. Gitu. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya dari pokoknya menggunakan diri dan data yang awal dan data yang dari sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh perkembangan masyarakat informasi saat ini, apakah dia berdampak positif atau negatif kepada kita sekarang, Pak? Kalau masyarakat informasi itu berada seperti itu berarti udah Pengaruh masyarakat informasi yang terjadi pada saat ini gimana? jadi dapat kita ketahui sendiri itu dampak itu pengaruhnya ada dua gitu kan, yang dimana negatif dan positif. Nah, ketika konvergensi media ini perubahannya dia dapat mengambil secara positif, seperti dia melakukan komunikasi dengan baik, di mana kan dengan adanya perubahan tadi memudahkan komunikasi seperti melalui aplikasi-aplikasi chat ataupun via jerit gitu. Jadi bisa dia menggunakan aplikasi tersebut untuk komunikasi, untuk kemudahan berkomunikasi. Itulah salah satu contoh positifnya. Dan untuk contoh negatifnya, pengaruhnya itu ada banyak sekali, di mana dia lupa waktu.